Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu membahas tentang analisis variansi dengan sel yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur uji analisis variansi dengan sel yang sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan terlebih dahulu yang namanya adalah jumlah kuadrat total. Jadi kalau disingkat itu JKT, jumlah kuadrat total. Rumusnya yaitu seperti ini, sigma di mana J-nya dimulai dari 1 sampai K, kemudian sigma di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N, X kuadrat dikurang dengan G kuadrat per NK. G kuadrat di sini maksudnya adalah grand totalnya ya. NK di sini adalah jumlah semua datanya. Terus kemudian langkah kedua setelah kita menentukan JKT, kita menentukan yang namanya adalah JKA. JKA itu adalah jumlah kuadrat antar pelakuan. Ya, dengan rumusnya sigma di sini ada T kuadrat per N dikurangi dengan G per NK. Nah, setelah itu langkah ketiga kita menentukan yang namanya adalah jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat itu JKG ya, kalau disingkat itu rumusnya adalah JKT min JKA. JKT dikurang JKA. Langkah selanjutnya setelah kita menentukan satu, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, kemudian kita menentukan yang namanya adalah rata kuadrat perlakuan. Rata kuadrat perlakuan kalau disingkat adalah RKA. Ya, ini rumusnya adalah JKA. JKA tadi jumlah kuadrat perlakuan ya, dibagi dengan K dikurang 1. Nah, kemudian setelah itu kita langkah selanjutnya adalah kita menentukan yang namanya adalah rata kuadrat galat. Ini kalau disingkat adalah RKG, rata kuadrat galat. RKG itu rumusnya JKG per NK dikurang 1 ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita menghitung semua, kita menentukan yang namanya menghitung statistik ujinya. Statistik uji itu rumusnya adalah RKA per RKG. Setelah kita menentukan menghitung statistik uji, kita menentukan yang namanya adalah daerah kritis. Daerah kritis adalah F di mana F-nya lebih dari F alfa. Ini di sini biasanya K-1, NK-K. Ya, kemudian baru menentukan keputusan uji dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Oke. Kita langsung saja masuk ke contoh ya. Masuk ke contoh. Contohnya seperti ini. Jadi, di sini untuk melihat apakah obat penurunan tekanan darah tinggi jenis A, jenis B, jenis C itu memberikan efek yang sama terhadap penurunan tekanan darah, obat tersebut diberikan kepada kelompok yang berbeda, yang masing-masing kelompok itu anggotanya adalah 5 orang yang sedang mengalami tekanan darah tinggi. Ya, jadi di sini ada 3 jenis obat, yaitu obat jenis A, jenis B, dan jenis C itu diberikan kepada kelompok yang berbeda. Diberikan kepada kelompok yang berbeda dan masing-masing kelompok tersebut beranggotakan 5 orang ya. Jadi jenis obat A ini diuji cobakan kepada 5 orang, B juga 5 orang, C juga 5 orang yang berbeda ya tentunya. Terus kemudian nanti disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian alfa yang diketahui adalah 5%. Kita diminta untuk pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan efek dari ketiga jenis obat tersebut ya. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi di sini ada jenis obat A, B, C. Yang di sini adalah lamanya waktu ya. Lamanya waktu di sini diberi keterangan bahwa data pada tabel menyatakan lamanya waktu penyembuhan ya. Kemudian yang di sini ada di tabel A ini juga di jenis obat A diberikan kepada 5 orang, obat B 5 orang, tekanan obat C adalah 5 orang juga. Jadi yang diberikan diberikan kepada sama-sama baik jenis obat A, B, C diberikan sama-sama ke 5 orang ya. Nah, kemudian di sini dari tabel itu kita coba untuk cari yang namanya adalah jumlahnya atau totalnya. Masing-masing kita cari totalnya ya. Dari ini 5 plus 4 plus 8 plus 6 plus 3 itu jumlahnya adalah 26. Kita coba dulu cari totalnya. Kemudian yang ini kita jumlahkan. Yang B ini hasilnya adalah 39. Yang C juga kita jumlahkan. Hasilnya adalah 20. Kemudian total semuanya ini G ya. Grand total itu semuanya dijumlahkan atau 26 ditambah 39 tambah 20. Ini kan hasilnya 85. Kemudian
Yang di sini kita cari rata-rata perlakuan yang untuk jenis A, obat A, itu perlakuan pertama. Itu cara mencari rata-rata kan 26 totalnya semua dibagi dengan di sini ada berapa orang tadi yang diberi ya 5 orang, berarti 26 dibagi 5. Maka di sini 5,2. Ini juga sama, 39 dibagi 5, hasilnya adalah 39 dibagi 5, hasilnya adalah 7,8. Kemudian 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4 ya. Kemudian rata-rata secara keseluruhan, ini secara keseluruhan rata-ratanya, maka di sini total semuanya di sini kan tadi total 5 tambah 4 sampai dengan 7 itu kan 85. 85 ini dibagi dengan secara keseluruhan. Secara keseluruhan ini jumlahnya ada 15 ya. 15 orang. Maka 85 dibagi 15 adalah 5,67. Itu ya. Nah, sekarang langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, seperti sebelumnya, kita menentukan terlebih dahulu yang namanya adalah hipotesisnya. Maka dalam menentukan hipotesis, H0-nya adalah ketiga obat memberikan efek yang sama terhadap penurunan tekanan darah. Kemudian H1-nya adalah obat tersebut tidak memberikan efek yang sama terhadap penurunan tekanan darah. Kemudian langkah yang kedua adalah tingkat signifikansinya atau alfanya sudah diketahui adalah 5%. Kemudian yang ketiga statistik ujinya rumusnya adalah F sama dengan RKA per RKG. RKA tadi adalah rata kuadrat perlakuan per rata kuadrat galat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan JKT. JKT itu adalah jumlah kuadrat totalnya ya. Nah, cara menentukan jumlah kuadrat total di sini saya buat kembali tabel ya, Kemudian saya tuliskan di sini tadi yang jenis obat A, saya tulis begini ya. Ada 5, 4, 8, 6, 3. Kemudian yang B 9, 7, 8, 6, 9. Yang C adalah 3, 5, 2, 3, 7 gitu ya. Kemudian setelah kita menuliskan kembali ini tadi yang ada di tabel, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan kuadrat masing-masing. Jadi kalau di sini tadi 5 maka kuadratnya adalah 25. Yang di sini 4 kuadrat 16. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9, dan seterusnya sampai ke bawah 9 kuadrat 81, dan seterusnya ya, sampai 7 kuadrat dan 49. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua kuadratnya dari 25 yang dikuadratkan ini, yang dijumlahkan ini 25 plus 16 plus 64 dan seterusnya di sini sampai ke bawah sampai 49. Ini kita jumlahkan semuanya. Maka di situ akan diperoleh hasilnya adalah 557 ya. Hasilnya adalah 557 ketika dijumlahkan semua. Terus kemudian kita sudah dapatkan ini, langkah selanjutnya kita mencari JKT-nya. JKT jumlah kuadrat total tadi rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurang dengan G kuadrat per NK. Sigma X kuadrat kan kita sudah cari yaitu 557. Maka di sini 557 dikurang dengan G itu tadi adalah jumlah semuanya kita jumlahkan tadi. Grand totalnya tadi kita jumlahkan. Itu hasilnya kan 85 ya. 85 kita kuadratkan, kalian lihat kembali tadi yang sudah kita hitung, dibagi dengan N. NK itu tadi adalah data secara keseluruhan. Jadi datanya tadi jenis A kan ada 5, jenis B ada 5, jenis C ada 5, berarti kan semuanya ada 15, ini dibagi dengan 15 gitu. Kemudian 557 kita hitung dikurang dengan 785 kuadrat adalah 7225 dibagi 15, maka di sini ketemu hasilnya 557 dikurang dengan 7225 dibagi 5. 481,67. Maka hasilnya 75,3. Ini adalah JKT-nya. Jadi kita sudah menemukan JKT-nya, jumlah kuadrat totalnya adalah 75,3. Langkah selanjutnya adalah kita mencari, setelah mencari JKT, maka langkah selanjutnya adalah mencari JKA. Ya, JKA itu adalah jumlah kuadrat perlakuan. Rumusnya adalah T kuadrat per N dikurang dengan G kuadrat per NK.
Nah, sekarang kita lihat kembali soal yang tadi di tabel soal ya. Di tabel soal tadi kan kita sudah cari totalnya T1, T2, T3 gitu ya. Nah, T kuadrat yang di sini yang dimaksud adalah T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat ditambah T3 kuadrat. Maka di sini 26 kuadrat ditambah ini ya, T2 39 kuadrat ditambah 20 kuadrat dibagi dengan N. N di sini adalah jumlah semuanya, yaitu berapa jumlah semuanya tadi? Jumlah semua jenisnya. Maksudnya di sini kan tadi kita memakai jenis obat itu kan jenis A, jenis B, jenis C. Maka semua jenis obat tadi ada berapa? Ada 3 ya. Jenis A, jenis B, jenis C. Maka di sini dibagi dengan 3. Jumlah semua jenis obat ya. Jumlah perlakuannya ada berapa perlakuan di situ? Karena ada 3, maka dibagi dengan 3 dikurang dengan G kuadrat. G kuadrat tadi grand total semuanya adalah 85. Tadi sudah kita cari ya ini ya. 85 kuadrat dikurang dengan NK. NK maksudnya di sini adalah jumlah semua datanya di sini ada berapa ya. Tadi kan data yang jenis A ada 5, B ada 5, C ada 5, maka jumlah semuanya kan ada 15. Nah, sekarang dihitung saja 26 kuadrat, kita hitung satu-satu ya, 676 ditambah dengan 39 kuadrat itu kan 1521 ditambah dengan 400 dibagi dengan 3 dikurang dengan 85 kuadrat itu kan 7225 dibagi 15. Maka di sini kita jumlahkan dulu semuanya, 676 ditambah 1521 ditambah 400 dibagi 3 itu kan 2597 per 3 dikurang 7225 per 15. Ini kita hitung dulu, 2597 dibagi 3 hasilnya adalah 865,67 dikurang dengan 481,67. Maka hasilnya adalah 384. Oke, 384 itu tadi adalah JKA atau jumlah kuadrat perlakuan. Setelah kita mencari JKA, maka langkah selanjutnya adalah mencari JKG. JKG itu adalah hasil pengurangan antara JKT dikurang dengan JKA. Jadi JKT-nya tadi hasilnya adalah, kita lihat kembali JKT tadi kan sudah kita hitung, hasilnya adalah 75,3 dikurang dengan JKA-nya tadi yang barusan kita hitung hasilnya adalah 384. Nah, ini tinggal kita kurangkan hasil antara 75,3 dikurang 384, maka di sini ketemu negatif 308,7. Itu adalah JKG-nya. Ya, kita sudah mencari JKT, kemudian JKA, kemudian JKG sudah ketemu, maka langkah selanjutnya adalah mencari RKA. RKA adalah rata kuadrat perlakuan, RKA. Maka RKA rumusnya tadi kita bisa lihat tadi kembali bahwa RKA adalah JKA dibagi dengan K dikurang 1. JKA tadi kan sudah kita hitung hasilnya adalah 384 dibagi dengan K. K itu adalah semua jenis perlakuan. Jadi jenis obatnya tadi, jenis obatnya kan ada 3, maka perlakuannya ada 3 dikurang 1. Maka di sini hasilnya 384 dibagi dengan 2, hasilnya 192. Nah, RKA sudah kita ketemukan hasilnya. Langkah selanjutnya adalah mencari RKG. RKG adalah rata kuadrat garat, di mana rumusnya adalah JKG dibagi dengan NK dikurang K. JKG tadi dari hasil perhitungan adalah negatif 308,7 dibagi dengan NK. Ingat ya, NK itu adalah jumlah semua datanya. Tadi ada 15 dikurang dengan K. Nah, K itu maksudnya adalah tadi ada berapa perlakuan, artinya ada berapa jenis obat yang kita uji cobakan. Karena ada 3, maka di sini dikurangi dengan 3. Gitu ya, obat jenis A, B, dan C. Nah, sekarang kita tinggal lakukan perhitungan. Di sini negatif 308,7 dibagi dengan 12 ya. Nah, kita hitung, maka hasilnya adalah 308,7 dibagi dengan 12, maka di sini negatif 25,725. Itu adalah hasil
dari RKG-nya. RKA sudah kita ketemukan, RKG juga sudah, maka sekarang kita menghitung yang namanya adalah F. F itu tadi statistik ujinya ya, F rumusnya adalah RKA per RKG. Maka di sini RKA-nya tadi 192 dibagi dengan negatif 25,725. Maka hasilnya adalah negatif 7,46. Itu adalah F-nya ya. F hitungnya di sini yang dimaksud adalah F hitung. Ya, karena nanti ada F tabel, ada F hitung, kita sudah berhasil temukan hasilnya adalah negatif 7,46. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita coba buat dalam bentuk tabel rangkuman analisis variansi. Rangkuman analisis variansi maksudnya tadi adalah apa yang sudah kita hitung kita tulis dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi sumber variansinya ada perlakuan, ada galat, ada total. Ya, jumlah kuadratnya kita tuliskan kembali yang sudah kita hitung. Jumlah kuadrat perlakuan ya, jumlah kuadrat perlakuan. Artinya jumlah kuadrat perlakuan itu kan JKA ya. JKA tadi hasilnya berapa? JKA-nya itu kita tuliskan kembali di dalam tabel ini. Maka di sini tadi perlakuannya JKA-nya adalah 75,3, kemudian jumlah kuadrat galat itu kan JKG ya. Itu tadi adalah negatif 308,7 ya. Kemudian derajat kebebasan yang derajat kebebasan perlakuan. Derajat kebebasan perlakuan itu kan rumusnya K dikurang 1, K-1. Karena K-nya adalah, jadi derajat kebebasan itu kan rumusnya K-1. Karena K-nya tadi adalah jenis obatnya ada 3, maka di sini perlakuannya ada 3 ya. 3 dikurang 1, maka hasilnya adalah 2. Ini derajat kebebasannya ya. Kemudian perlakuan, kemudian derajat kebebasan yang galat. Derajat kebebasan galat itu maksudnya tadi yang rumusnya NK dikurang K. NK tadi jumlahnya adalah data semuanya kan 15 dikurang dengan K-nya tadi perlakuannya ada 3, maka di sini 15 dikurang 3 hasilnya adalah 12 ya. Itu derajat kebebasannya. Kemudian rata kuadratnya, rata kuadrat untuk perlakuan kan RKA. Tadi sudah kita hitung 192. Kemudian RKG-nya negatif 25,725. Kemudian F amatan atau F hitung yang sudah kita cari tadi kan negatif 7,46. Negatif 7,46. Ini hanya kita hitung saja dalam, kita pindahkan saja dalam bentuk tabel saja ya. Gitu. Kemudian, nah sekarang kita langkah selanjutnya adalah mencari daerah kritisnya. Daerah kritis itu DK, daerah kritis DK itu adalah F 0,05. Itu artinya ada alfanya adalah 5%, maka 0,05. Kemudian derajat kebebasannya tadi ada 2 ya. Ini kita tulis di sini derajat kebebasannya 2. Kemudian titik koma lagi yang satunya adalah 12 ya. Dari sini 0,05 ini tadi adalah alfanya. Yang 2 ini tadi adalah derajat kebebasan yang perlakuan 2 ya. Kemudian yang 12 adalah derajat kebebasan yang galat. Ini 12, ini derajat kebebasan yang galat. Oke. Nah, cara mencari ini itu kita lihat di dalam F tabel ya. Cara membaca F tabel saya tunjukkan, kalian buka itu tentang tabel F ya, tentang tabel F yang derajat kebebasannya adalah signifikansinya adalah 0,05. Karena di situ kan ada signifikansi yang 0,01 juga ya. Nanti ada tabelnya. Nah, ini saya bukakan derajat kebebasan tabel F yang signifikansinya 0,05 itu bisa kita lihat di sini ya. Ini kan 0,05 ya. V1, V2. Nah, sekarang kita cari. Kita tinggal mencari bahwa di situ yang pertama tadi derajat kebebasannya kan 2 ya. Kita cari di sini yang tabel atas dulu ya. 2. Tadi kan 2 ya. Di sini adalah 2. Ini tadi 2 ya, 2 kemudian 12. Maka di sini kita tarik dulu yang 2. 2 ya. Ini kita sudah menemukan 2. 2 yang ini. Nah, kita cari dulu 2 ya. 2 kan ini ya tadi. Kemudian tadi 2, kemudian kita cari yang tabel sebelah kiri kan 12 tadi derajat kebebasan galat kan 12. 12 kita cari 12 yang ini ya. 2 12 maka ketemunya kan di sini. Ini 3,7
0,89. Kita cari dulu 2, kemudian kita tarik ke bawah, cari yang 12. Karena di sini 12, kita cari yang 12, maka kita cari ke sini. Maka ketemunya di sini, di 3,89. Maka di sini daerah kritisnya adalah, di sini kita tuliskan 3,89. Ya. Oke. Saya coba kasih contoh lagi. Misalkan cara bacanya, misalkan di sini derajat kebebasan, di sini perlakuannya tadi 4. Kita cari dulu yang atas dulu ya, 4. 4, kemudian misalkan tadi derajat kebebasan yang galatnya adalah 15. Maka kita cari ke bawah yang angka yang di sini adalah 15 ya. Di sini derajat kebebasan 15. Maka kita tarik baru 4, kemudian 15, 4. Kita cari yang 15 di sini ya. 4 kita taruh lingkari dulu, kemudian kita cari yang tabel yang sebelah paling kiri yang 15 misalkan 15, maka di sini hasilnya adalah 3,06. Nah, misalnya derajat kebebasannya 6, kita cari dulu yang 6, kemudian derajat kebebasan galatnya 20, ya kita lingkari dulu 6, kemudian kita cari dulu yang di sini yang 20, kita tarik ke bawah dulu 20, nanti ketemunya di mana? 6, 20, maka di sini, gitu ya. Oke, caranya begitu. Karena tadi adalah derajat kebebasannya 2, maka di sini 2, kemudian kita cari dulu sebagai pertanda ya, kemudian cari yang di sini yang 12. Di sini kita tarik sampai ketemu 12, maka ketemunya di mana? 2, 12 ketemunya kan di sini ya. 2 ini kita cari di sini, kemudian ini ke sini, maka 12 di sini. 3,89 gitu ya. Oke. Terus kemudian maka daerah kritisnya adalah F, di mana F masuk dalam lingkungan daerah kritis jika dia lebih dari 3,89. Ini adalah daerah kritisnya. Nah, sekarang kita lihat F hitungnya tadi adalah negatif 7,46. Kita lihat F hitungnya, kita tuliskan tadi yang sudah kita hitung adalah negatif 7,46. Kita cek apakah dia masuk dalam area daerah kritis atau tidak. Negatif 7,46, posisinya di mana? Di sini yang masuk daerah kritis adalah jika F-nya lebih dari 3,89. Nah, kan di sini 3,89. Yang masuk dalam daerah kritis adalah yang lebih dari. Nah, sekarang apakah negatif 7,46 ini lebih dari atau kurang dari 3,89? Nah, tentunya kan kurang dari ya. Kalau dia kurang dari 3,89, maka dia kan masuk dalam wilayah daerah sini. Artinya bukan daerah kritis ya. Maka di sini bukan wilayah daerah kritis, kita coret ya. Artinya negatif 7,46 itu bukan wilayah, bukan anggota dari daerah kritis. Oke. Nah, karena dia bukan daerah kritis, maka kesimpulan ujinya apa? Karena bukan daerah kritis, maka keputusan ujinya adalah, langkah yang selanjutnya adalah keputusan uji. 6 ya. Keputusan ujinya adalah H0 diterima. Ya, H0 diterima. Artinya kesimpulannya, ingat ya, jadi yang namanya daerah kritis itu adalah daerah penolakan H0 ya. Kalau misalkan dia masuk dalam lingkungan daerah kritis, maka keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Kalau dia tidak masuk lingkungan daerah kritis atau anggota daerah kritis, maka keputusan ujinya adalah H0 diterima. Artinya kesimpulannya adalah, karena H0 diterima, artinya ketiga jenis obat memberikan efek yang sama. Efek sama terhadap penurunan tekanan darah. Gitu ya.